Kita akan dengarkan bersama tausiah. Kita undang untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Ustaz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, ya. Beliau adalah Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sekaligus juga narasumber di Spiritual Journey di Suara Muslim, ya, setiap hari Senin pukul 4 sore, ya, 4 sampai 5 sore. Assalamualaikum Ustaz Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Raga apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini apa kabar? Alhamdulillah Ustaz, meskipun di sana sini ada yang memotivasi tapi semangat insyaallah. Ya baik Ustaz, sebelum disampaikan tausiah siang menuju sore ini, ya, temanya apa tadi Dan? Temanya menata hati menjaga anugerah mata. Nah, ini sebelumnya Ustaz, karena ini milad Suara Muslim yang ke-13 sekaligus bareng juga dengan miladnya sponsorship kita dari Klinik Mata Tripia yang ke-14, ada harapan dan juga doa yang ingin disampaikan untuk Suara Muslim Ustaz mungkin, atau dengan Klinik Mata Tripia juga Ustaz. Baik, pertama saya mengucapkan selamat, sukses dan barokah untuk Suara Muslim. Amin. Di milad yang ke-13 ini, mudah-mudahan selalu tampil untuk membawa nilai-nilai keluhuran budi, kebaikan, dan insya Allah semakin dirasakan manfaatnya. Amin. Bagi masyarakat secara umum, baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan klinik matanya insya Allah juga sama, semakin dirasakan manfaatnya dan banyak yang benar-benar ditolong. Betul. Ya, lewat proses penyembuhan matanya itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya. Jadi juga sudah hadir di hadapan kita ada Dr. Armanto, betul, Direktur Utama Klinik Mata Tripia. Dr. Armanto ini sahabat karib saya. Jadi sengaja didatangkan itu karena sahabatnya. Konco dulu. Saya maju sama-sama ya. Di samping teman, wajahnya mirip. Yang beda nasib. Masya Allah. Baik, mitra muslim yang ada di manapun berada, ya, dan juga yang sudah hadir di JX Internasional, kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz dengan tema menata hati menjaga anugerah mata. Silakan Ustadz. Terima kasih Raga Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama bertasyakur atas milad radio kesayangan kita Suara Muslim Surabaya. Mudah-mudahan Suara Muslim terus berkiprah di dalam menebar manfaat dan kebaikan untuk masyarakat dan orang banyak. Dan hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana menata hati untuk selalu menjaga nikmat mata. Hadir di depan kita pakar dari penyakit mata itu adalah Dr. Armanto. Bapak Ibu sekalian, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan, hampir semua tahu tentang kalimat ini, dari mata turun ke, ya, pernah mendengar kalimat ini Bapak Ibu? Pernah. Dari mata turun ke hati. Belum berubah kan? Tidak berubah dari mata turun ke kaki kan? Ya, mata adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar di dalam panca indera kita ini. Dari mata ini kita melihat keindahan ciptaan Allah. Dari mata ini kita melihat warna dunia. Dari mata ini kita bisa melihat ini siapa, itu siapa. Dari mata ini pula kita bisa melihat keindahan kaligrafi Al-Quran. Dari mata ini kita bisa melihat
semua yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan manusia adalah nikmat mata. Salah satu ayat yang menjelaskan ini mungkin bisa kita baca di dalam surat Al-Mulk ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan pandangan mata, pendengaran dan rasa di dalam hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi sungguh sangat sedikit mereka yang bisa pandai bersyukur. Ada 3 ciptaan Allah yang menjadi nikmat terbesar di dalam ayat ini. Pertama adalah as-sam'ah, pendengaran. Perangkat pendengaran ini adalah telinga. Yang kedua adalah al-basara. Basar itu penglihatan, perangkatnya adalah mata. Yang ketiga af'idah, rasa, perangkatnya adalah hati. 3 unsur inilah yang menjadikan hidup kita semakin baik, yang menjadikan hidup kita semakin indah. Salah satu dari nikmat 3 ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka rasanya keindahan dunia ini tidak akan bisa kita rasakan lagi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mitra muslim, kita pun tahu bahwa semua yang ada di dalam tubuh kita ini, termasuk pandangan mata, itu adalah amanah. Di samping dia adalah nikmah, ini juga amanah. Apa maksud dari amanah? Amanah ini adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan rasa semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia nikmah, dia juga amanah. Bapak Ibu sekalian, manusia ini memang tidak ada yang sempurna. Kenapa tidak ada yang sempurna? Karena kita ini masih hidup di dunia. Agar kita bisa membedakan ini dunia dan surga. Seandainya nanti manusia hidup di dunia ini kemudian nikmatnya full, klimaks, maka mungkin manusia tidak akan bisa membandingkan mana dunia, mana surga. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu luar biasa lewat pandangan mata ini, tapi Allah akan memberikan mata ini sebagai bala atau ujian. Ada nikmat, ada amanah, dan ada ujian. Ujian yang dimaksud adalah bagaimana kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa langgeng, ataukah kenikmatan ini karena tidak disyukuri akan hilang. Kan ada ayat yang pasti kita hafal semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi jika kalian kufur atas nikmatku, maka ingat, sesungguhnya azabku, siksaku akan sangat pedih rasanya. Kita melihat mata yang disyukuri, Masya Allah. Bagaimana kita bersyukur atas nikmat mata ini, mitra muslim, Bapak Ibu hadirin hadirat? Pertama, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Mestinya begini Bapak Ibu, supaya syukurnya itu ngeh. Jadi setelah kita berdoa
dan bersyukur atas nikmat hidup. Jadi tidur itu kan dianggap mati, bangun tidur berarti kita hidup. Maka setelah itu per item dari apa yang Allah berikan di dalam tubuh kita ini harus kita syukuri. Caranya bagaimana? Semestinya Bapak Ibu, pertama kali kita bangun, kemudian yang bisa merasakan bahwa kita nikmat apa? Saat kelopak mata kita bisa terbuka. Apakah kelopak mata kita ini terbuka itu sudah merasakan kenikmatan? Belum. Tatkala kelopak mata kita terbuka dan bisa melihat sekelilingnya ini. Saya mau tanya begini, kalau sekarang kita tidur, kemudian lampu-lampu dimatikan, tolong jam tangan juga dimatikan, jam dinding dimatikan, jam yang ada di handphone dimatikan, lampu dimatikan, kemudian tidurlah, dan saat bangun kita juga melihat situasi yang sama pada saat kita tidur. Kira-kira berapa jam kita tidur, tahu nggak malam itu? Halo? Semuanya gelap, tidak ada petunjuk digit angka sedikit pun dalam jam. Kita tidur dan bangun, ditanya berapa jam kira-kira malam itu kita tidur. Halo? Tahu nggak kira-kira? Kalau kita ditanya bagaimana cara kita tahu bahwa malam itu kita tidur berapa jam, caranya bagaimana? Ibu-ibu, caranya bagaimana? Biasanya orang melihat dari badannya. Kalau saya tidur, kalau saya bangun dalam kondisi fresh, seger, terengginas, sehat, oh turuku suwe. Tapi kalau saya bangun jarem kabeh, aku kurang turu. Ternyata panjang pendeknya orang tidur itu dari mananya? Dari jamnya atau dari rasanya? Dari rasanya. Sehingga ada namanya tidur yang berkualitas, tidur yang tidak lagi melihat durasi panjang pendeknya jam, tapi dia melihat rasanya. Dan tahu nggak rasa itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Dari hati. Tadi dikatakan dari mata turun ke hati. Saya mau tanya, di JX sekarang ini terasa lega, terasa luas, kita bernafas juga plong. Apa sebabnya? Karena kita melihat. Coba sekarang malam hari semua lampu mati, tidak ada satupun cahaya, yang kita lihat hanya gelap dan hitam. Apa yang terjadi? Seolah-olah JX ini akan terasa sempit dan nafas kita akan terasa sesak, padahal JX begitu luasnya, begitu cerahnya. Tapi kalau kemudian mata kita hanya bisa melihat kegelapan, maka yang terjadi adalah seolah-olah ruangan ini sempit dan seolah-olah nafas kita ini sesak. Itu loh pengaruhnya, betapa mata ini berpengaruh terhadap bagaimana kita berpikir dan bagaimana nanti kita akan merasa. Dan begitu banyak nikmat dari item yang Allah berikan lewat kenikmatan mata ini, tapi begitu banyak pula orang-orang yang semakin hari semakin tidak bersyukur. Karena itu di akhir ayat tadi dikatakan qalilam ma tashkurun, begitu sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Ibu-ibu bisa nggak membedakan antara Eka sama Dani? Bisa nggak? Kenapa bisa membedakan? Coba kira-kira merem, bisa nggak membedakan dua host kita ini, Pak? Ambune, inilah kenikmatan mata. Karena itu mari kita jaga kenikmatan ini. Jangan sampai kenikmatan ini kemudian hilang, atau jangan sampai kenikmatan ini
justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cerita inspirasi. Di satu kota di Jawa Timur ini ada seorang ulama besar. Setiap kali haji, beliau ini selalu membimbing satu kloter jamaah haji. Beliau sudah wafat, tapi Bapak Ibu tahu beliau ini apa? Beliau ini ketika membimbing haji dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, membimbing satu kloter. Ya syariatnya tentu dia dibantu oleh santrinya 2. Beliau ini hanya memimpin doa, kemudian memimpin tawaf dengan digandeng oleh 2 santrinya dan berceramah di depan jamaahnya. Asalnya beliau ini dulunya tidak buta, dan beliau ini paling pandai menjaga kenikmatan mata. Kok bisa Pak Bu, beliau ini bisa buta, tidak bisa melihat. Beliau ketika di pesantren bisa melihat, bahkan beliau itu menghafal Al-Quran. Tidak hanya menghafal Al-Quran, beliau ini menghafal salah satu tafsir favoritnya anak pesantren. Tafsir itu namanya tafsir Jalalain. Tafsir apa Pak? Jalalain. Kalau kita kan jalan lain, ini Jalalain, 2 jalal namanya. Tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Terbukti dulu sebelum beliau wafat, setiap hari Minggu pagi beliau selalu pengajian dengan kitab Jalalain ini dengan tanpa membawa kitab karena buta. Hafal Pak. Kadang-kadang kita yang melihat aja, kalau baca itu nggak bisa Pak. Ini tidak bisa baca, tapi bisa membawakan kitab Jalalain ini. Kenapa beliau sampai buta? Ini cerita inspirasinya. Jadi pada saat beliau menghafalkan Al-Quran, menghafalkan tafsir Jalalain, suatu ketika ada seorang guru yang mengingatkan beliau ini bahwa salah satu penyebab utama orang itu bisa lupa dari hafalan Qur'annya, dari hafalan ilmunya adalah bermaksiat. Dan maksiat yang terbesar, yang pengaruhnya cepat untuk menghilangkan hafalan Al-Quran dan hafalan ilmu-ilmu lainnya adalah maksiatnya mata. Ketika mendengar nasihat dari gurunya itu, muncul rasa ketakutan. Oh, berarti musibah terbesar ini adalah mata. Ini yang menyebabkan aku nanti akan hilang hafalanku, akan hilang ilmuku, yakni maksiat mata. Pada suatu ketika, dengan rasa yakin bahwa mata ini adalah sumber dari kehilangan ilmunya dan hafalan Al-Qurannya, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, bukan aku tidak bersyukur atas nikmatmu, aku rasakan begitu besar nikmat mata ini ya Allah, tapi demi untuk menjaga hafalanku, hafalan Al-Quranku, hafalan ilmu-ilmuku, dengan segala kerendahan ya Allah, tolong ambil kenikmatan pandangan mataku. Aku minta mata saja, tapi fungsi penglihatannya tolong dihilangkan ya Allah. Dalam bahasa kasarnya adalah minta buta. Dan Allah mengizinkan dan mengabulkan doanya. Saat itu beliau dihilangkan pandangan matanya dan akhirnya beliau tidak bisa melihat. Ada yang berani? Ada yang berani? Kok minta buta? Wong yang remeng-remeng aja minta ke dokter Armanto kok agar disembuhkan, agar dibantu untuk kesembuhan kok. Nggak. Ini artinya apa? Bahwa ada orang yang merasakan betapa besar nikmat Allah, tapi ada resiko dari nikmat tersebut. Hidup adalah pilihan, menunjukkan bahwa semua nikmat ini adalah penyebab dari segala malapetaka dalam kehidupannya. Akhirnya beliau memilih seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang kami ambil kenikmatan pandangan matanya, kemudian dia bersabar, maka Allah akan menggantikan itu dengan surga. Barang siapa yang diuji
dengan kehilangan fungsi pandangan matanya, maka Allah gantikan dengan surga. Mungkin secara sekilas bahwa oh berarti ada orang yang dibutakan oleh Allah matanya dan dia sabar dapat ganti surga. Suatu ketika saya menyampaikan masalah ini kepada jamaah, ternyata di hadapan itu ada orang yang tidak bisa melihat atau buta. Dia mengatakan begini, alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya mendengar ceramah ini dan setelah mendengar hadis ini, saya merasa senang sekali. Berarti kebutaan saya ini bayarannya adalah surga. Pak, bukan butanya surga itu Pak, sabarnya. Lah kalau buta kemudian sambat terus, marah-marah terus, nelongso terus, katanya orang Inggris, pada bayi podoai sami ugi sami rawon, sami mawon. Terus saya tanya dia, Bapak ini butanya mulai kapan Pak? Mulai lahir atau mulai kapan? Dia mengatakan, saya buta ini mulai lahir protet Pak Ustadz. Terus saya jawab, mohon maaf Bapak, bahwa hadis ini berlaku bagi mereka yang pernah merasakan bisa melihat, kemudian Allah ambil pandangannya dan akhirnya dia buta. Apa perbedaannya Bu? Kalau ada ujian buta dari lahir atau buta dari pertengahan? Kalau ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan kebutaan matanya mulai lahir, maka dia beban hidupnya tidak berat. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Mulai lahir sudah gelap, jadi dia terbiasa dengan gelapnya itu. Berbeda dengan orang yang mulai bayi, dia sudah pernah bisa melihat, dia pernah melihat cerah dan indahnya dunia. Tiba-tiba di tengah jalan Allah cabut nikmat itu, akhirnya dia buta. Beda Bu, orang yang buta sejak lahir kemudian sampai dewasa dia buta, dia tanpa beban. Kenapa tanpa beban? Karena tidak ada pembandingnya. Kalau dia laki-laki tidak pernah lihat cewek cantik. Kalau dia misalkan kepingin dunia, dia tidak pernah lihat warnanya uang. Mulai kecil tidak ada pembanding, maka dia pasti sabar. Yang jadi persoalan adalah dia pernah melihat indahnya dunia, dia pernah menyaksikan gemerlapnya dunia, tapi di tengah jalan kemudian Allah angkat dan Allah cabut penglihatannya itu. Inilah yang dimaksud hadis, siapa yang bersabar dengan kebutaan matanya, maka aku gantikan itu dengan surga. Sama dengan orang yang secara fisik diberikan oleh Allah kurang cantik Bu. Kurang cantik itu bahasa halus, bahasa kasarnya nyenengan yang ngomong loh ya, elek. Kalau dia jelek dari lahir, insya Allah sabar Pak. Mbak, aku itu loh Pak, walaupun jelek tapi sabar, karena jeleknya permanen mulai lahir. Beda lagi dia itu pernah cantik, pernah dipuja-puja orang, pernah jadi artis, terus wajahnya tersiam air keras, hilang kecantikannya, jelek. Beda dengan ini, orang yang pernah cantik kemudian diuji oleh Allah dengan jelek, ini beban hidupnya lebih berat daripada jelek mulai dulu. Sama dengan orang miskin, lahir sudah jadi miskin, dia pasti sabar. Mas, aku walaupun miskin sabar, kecilik wis miskin. Tapi dia pernah kaya, dia pernah sukses, kemudian dimiskinkan sama Allah, bangkrut. Itulah orang yang perlu kesabaran. Karena itu hadirin hadirat mitra muslim rahimakumullah, bahwa kita sepakat mata adalah nikmat terbesar dalam hidup. Karena itu mari kita rawat, mari kita jaga. Menjaga ini dengan dua cara, menjaga dalam aspek zahir dan menjaga dalam aspek batin. Bagaimana zahirnya Bapak Ibu? Ya tentu kita berkonsultasi kepada dokter, bertanya kepada dokter, dokter ini ahlinya, bagaimana saya bisa merawat mata saya dengan baik? Saya harus makan apa? Saya harus minum apa? Kalau kemudian saya harus pakai kacamata seperti apa? Itu bagian dari ikhtiar zahir kita. Ikhtiar batin bagaimana? Tentu kita jadikan mata kita sebagai sarana untuk memperoleh
berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita jadikan untuk melihat kitab suci, melihat Al-Qur'an. Nikmat mata kita syukuri ya dengan melihat saudara-saudara kita ini, dengan menjalin silaturahim. Nikmat mata kita syukuri setiap kita sholat, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah terima kasih atas nikmat mata ini. Terus seperti itu Bapak Ibu, sehingga mata yang sebagai nikmat Allah itu benar-benar terus ditambah seiring tambahnya usia kita. Ada loh kata dokter, semakin sepuh semakin tambah usia, justru matanya semakin bagus, pandangan matanya semakin bagus, kualitas kesehatan matanya juga semakin bagus ya, walaupun usia tapi dia bisa menjaga. Setiap kali dia membaca Al-Quran, dia meneteskan air mata karena kenikmatan itu. Ya Allah, sampai usiaku seperti ini Engkau masih berikan kesempatan mataku melihat tulisan di kitab sucimu, kitab suci Al-Quran. Ini namanya merawat mata, baik dengan zahir maupun dengan batin. Bapak Ibu sekalian, tentu semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu semuanya akan berbicara dan semuanya akan menyaksikan, termasuk mata kita. Dihisab, kau gunakan apa matamu? Karena itu mari kita syukuri nikmat mata ini, kita jadikan mata kita sebagai sarana menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dengan mata dia memperoleh surga dan ridhanya Allah, dan banyak pula orang yang dengan mata dia mendapatkan murka dan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anugerah mata ini bisa kita syukuri dan bisa membawa keberkahan dalam hidup kita, sehingga dalam kurun waktu tambahnya umur kita bisa merasakan betapa tambahnya nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Demikian Bapak Ibu mitra muslim, semoga mukadimah ini sedikit bisa menggugah hati kita betapa pentingnya mata sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga mata, jaga hati, dari mata turun ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.